Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Betul, yang kurang ajar, yang tabek. Alhamdulillah alladzi qawluhu burrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil asrah. Al-Qur'anul Karim fihi hidayatun wa hidah muwaffarah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararah, amma ba'du. Seluruh pengurus pusat yang hadir yang kita hormati, Wakil Kota Depok dan Bogor Raya Bang Haji Nawi beserta jajarannya, juga ketua tim sus, para ketua-ketua gardu, abang-abang, pongpok, wabil khusus tamu kita yang mulia, ketua DPRD Kota Depok Abang Haji Ade Supriyatna, sarjana teknik. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan di sepanjang aktivitasnya. Juga yang sama-sama kita hormati Bang Samuel, itu aja. Saya nggak apa kepanjangan ini. Abang-abang, pongpok, semua yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua lupa yang di belakang, cablak. Lu di mulut lah. Ini Pak Idam, tim sus dadakan tadi. Jadi besok kalau manggil cablak, tolong kasih unjuk nomor orang yang bisa minjemin duit. Tapi motonya itu Brak, yang hanya memberi tahara kembali bagai sang surya menyinari dunia. Ada nggak Brak gitu? Ini dari sini. Ada nggak yang mau ngasih pinjam motonya begitu? Enggak lah. Enggak dari saya. Ya mohon maaf Pak Dewan. Enggak jadi saya Pak Dewan. Maaf ya. Juga apa jangan menghidupkan lah. 50 mes habis. Ya sama seperti cablak, memang kalau kagak punya duit mau tidur aja kadang orang takut. Cablak begitu waktu itu cerita, kalau lagi kagak megang duit mau tidur takut mimpi ketemu janda minta traktirin, dia bingung. Kita cerita orang nggak punya duit ya. Tapi benar juga sih, karena kotak amal minta diisinya duit lah, benar itu. Tapi saya dari sampai kotak amal loh. Abang-abang, pongpok kalian, saya nggak pantun, cablak aja. Jadi yang utama, saya ingin sehubungan masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Juga semoga ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin wa dakhalana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena lebaran, maka sudah sepantasnya saya sebagai pimpinan dan juga semua pokoknya yang namanya pimpinan, Rokorwil, ketua gardu itu paling banyak salah dan dosanya. Pimpinan paling banyak salah, apa dan kelirunya. Oleh karenanya sudah sepantasnya kalau pimpinan itu datengin anggotanya satu-satu. Tapi sejak Jabodetabek kalau datengin satu-satu, saya memecahkan rekor Bang Toib 3 kali puasa, 3 kali lebaran, agak kelar-kelar, minta maaf. Dan oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Bang Haji Nawi pada malam hari ini, memfasilitasi saya untuk bisa menyampaikan permohonan maaf. Dan juga kita bisa berkecil hati bahwa
tiap tahun ini rumah belum berubah-ubah. Itulah ya, karena kita ada dan berdiri bukan karena jenderal, bukan karena pejabat, bukan karena yang lain-lain, betul. Kita tidak pernah silo dengan pejabat, kita tidak pernah silo dengan jenderal. Beda dengan organisasi lain yang ketika dia berdiri harus ada pejabat, ada orang kaya, ada jenderal di dalamnya. Kita tidak perlu itu. Kita cukup orang kampung dan di atas kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jawara itu bukan orang yang jago dari Cakung nantangin jagoan di sini, tapi jawara itu ketika tergantungannya kepada manusia sudah tidak ada dan hanya menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa berdiri sampai 24 tahun meskipun operasi intelijen tidak pernah berhenti, caci maki dari orang tidak pernah kelar, tapi dengan kerempugan maka kita bisa ada sampai hari ini. Alhamdulillah. Makanya kita nggak berhasil loh. Kemarin mau lebaran 2 hari, tahu-tahu Biro KDH Provinsi DKI Jakarta telepon saya minta alamat. Saya tanya buat apa? Pak Gubernur mau buka puasa di tempat tokoh. Saya bilang salam buat Pak Gubernur, terima kasih atensinya. Bisa nggak pindah ke tokoh lain? Saya kagak terima. Kalang kabut semua itu gubernur. Ya emang kita nggak terima, gitu kan? Di saat yang lain lagi butuh pengen gubernur datang, kita memang kagak terima, tapi akhirnya gubernur yang kalang kabut. Dia telepon Bang Fajri, dia tanya Bang Fajri, Kiai marah ya? Oh enggak, itu ditelepon nggak jawab, nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Karena Bang Fajri mungkin masih terawih. Jadi saat dia buka puasa karena maksa juga, akhirnya kita terima. Cuma pada saat protokolernya datang, dia bilang biasanya kita yang ngatur, kagak lembaran di MPR kagak, karena budaya Betawi tidak seperti itu. Kalau lu siapin namanya gubernur tukang makan, bener gak? Tapi kalau lu datang, gue yang siapin, gue yang mantesin, gue tahu bagaimana memantaskan tamu. Inilah budaya Betawi. Makanya saya bilang Pak Gubernur, alhamdulillah nih buka puasa ini dana baji sudah keambil kan, karena semuanya dari kita, tidak ada kita terima semua itu dari Gubernur. Bilang baru kata Pak Gubernur 2019 kita sama Pak Pampres ngotot-ngotot soal bagaimana Jokowi harus duduk di mana. Pokoknya gue tahu lah, udah jangan pakai ngatur-ngatur, bener gak? Tapi yang jelas kita tahu bagaimana menghormati tamu. Budaya Betawi itu melting pot, dia ramah terhadap budaya lain. Makanya dari dulu di mayoritas Betawi RW-nya Batak nggak ada masalah, RT-nya Sunda, Padang tidak pernah ada masalah. Itulah yang membuat akhirnya Jakarta dan Jabodetabek itu bisa ada pembauran budaya yang cepat. Dan termasuk di MPR Bang, saya punya pembina pusat Katolik, saya punya pengurus ada Hindu, Buddha. Makanya cuma MPR yang setiap milad doanya lintas iman. Dan besok tanggal 19 saya menerima Bante atau ulama-ulama Buddha yang jalan kaki dari Thailand menuju Borobudur untuk merayakan Waisak. Dan alhamdulillah yang terima itu kita kebetulan di sana nanti nebaknya itu jalan kaki ya. Jalan kakinya nyeker, kagak pakai apa-apa. Dan kita diminta untuk menerima. Dan alhamdulillah juga kemarin saat lebaran Betawi atau halal di Jakarta Selatan, ujuk-ujuk kita kedatangan tamu yang kita begitu merasa bangga dan terhormat, karena imam besar Masjid Palestina itu berkenan nongol ujuk-ujuk mau ke tempat kita.
Saya juga nggak tahu, begitu sampai tahu-tahu itu imam besar Masjid Palestina. Yang benar dia serius dalam lawatannya ke Indonesia. Yang dia datengin bukan organisasi Islam, tapi yang didatengin adalah FBR, Forum Betawi. Beliau Syekh Amar Ar-Rupati Al-Jailani Al-Hasani, cicitnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin karena sama-sama mengamalkan sholawat nariyah, maka ada persambungan sehingga beliau datang dan begitu mengapresiasi budaya kita, budaya Betawi. Bahkan dia menyinggung dulu zaman penjajahan, bagaimana kita dengan kebersamaan, persatuan dan kerempukan bisa mengusir penjajah dari tanah Betawi. Ini luar biasa, alhamdulillah. Nah, makanya ini Syahid, anaknya tidak Syahid kena bom Israel. Beliau ini tahun lawatannya, alhamdulillah dia nongolnya di Forum Betawi Kampung. Ini berarti bahwa kebesaran kita yang meskipun tidak punya ada pejabat di pengurusnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kata orang Jawa, boten sare, kagak tidur, dia tahu siapa yang berjuang. Nah, akhirnya itu sampai juga ternyata dia punya banyak literasi tentang Betawi. Ini patut kita apresiasi dan kita merasa bangga bahwa kita ini tanpa sadar sudah begitu besar, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini yang harus kita rawat, kita jaga dengan cara apa? Memelihara kerempugan ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara memaksimalkan kemanfaatannya bagi orang banyak di lingkungan sekitar kita. Karena Bang Samuel dan Bang Ade ini anggota semua, punya KTA yang tidak akan mungkin bisa ganda, karena KTA-nya itu include dengan nomor KK dan nomor KTP. Di mana dia tinggal, maka dia harus bikin KTA-nya di situ. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk saya orang Cakung bikin KTA di Depok, itu pasti akan ditolak. Dan KTA-nya itu berbarcode sehingga bisa dicek itu dengan online. Kita punya buat ngeceknya di Play Store, aplikasi FBR. Dan baru FBR yang punya kemampuan untuk mengelola keanggotaan, sistem administrasinya luar biasa. Meskipun kita ini orang kampung, boleh dilihat bagaimana sambutannya Orwil dengan keluguan, kelugasan dan kesederhanaan. Itulah Betawi dan itulah kita. Tapi kita tidak pernah malu untuk melakukan itu, karena ada banyak hal juga yang kita lakukan. Nah, ini yang harus kita lakukan di Jakarta. Jakarta ini selalu menjadi nomor urut paling bontot di urutan kota-kota di dunia. Kenapa? Karena Jakarta tidak pernah punya identitas budaya. Maka mulai hari ini saya minta kepada Bang Anung atau Pramono Anung untuk menjadikan budaya Betawi sebagai identitas budaya. Dan itu gak ujuk-ujuk, karena apa? Budaya Betawi memang terbukti ramah terhadap budaya-budaya lainnya. Kenapa dulu orang Betawi itu tidak pernah kalau lebaran motong sapi? Sebab sapi binatang yang dihormati oleh salah satu saudara kita yang beragama lain. Makanya orang Betawi dulu kalau andilan, kalau patungan itu pasti patungan kebo, benar. Saking fanatiknya banyak orang yang tidak menyukai daging sapi, mereka harus kebo. Padahal dulu mereka diajarkan oleh leluhur untuk menghargai saudara-saudaranya yang lain. Baru sekarang ketika harga kebo mahal dan sulit didapat, kita dikenalkan oleh pemerintah untuk mulai mengkonsumsi daging sapi. Baru mulai kenal kita
daging sapi. Kemarin kagak, harus kebo, benar. Imlek, yang imlekan cokin, tapi kita juga sibuk nyari bandeng di atas 2 kilo, ya kan, untuk saling berbagi. Makanya kemudian Cina mengenalkan kita dodolnya yang disebut kue ranjang, tapi kagak asalnya dari Cina dan kita tidak akan pernah menghilangkan asal muasal itu. Maka meskipun yang bikin Haji Nawi bininya Notos orang Depok, tetap aja namanya itu kue Cina. Termasuk banyak orang tidak paham dengan budaya. Ketika orang Betawi melihat orang-orang Cina pakai baju bagus, itu yang kerahnya begini, kerah Shanghai. Shanghai itu bukan dari Arab kan, dari Cina. Makanya bajunya baju kokoh. Sebab apa? Yang pakai saat itu kokoh Lim, kokoh Ahong, tapi tidak akan menghilangkan aslinya ini baju kokoh itu. Tapi ketika diambil oleh wilayah lain, kagak nanya lagi sama orang Betawi, dibilanglah ini baju takwa. Dari mana asalnya? Bawang cokin mokai dia pakai baju itu. Maaf ya, dia main pensiun pakai baju itu. Bagaimana ceritanya ini jadi baju takwa? Inilah kalau nggak pernah mau nanya sama orang Betawi. Makanya waktu saya ke Bandung, di situ di daerah-daerah, mohon maaf itu Hakim menjual baju takwa. Saya pikir baju apa? Ternyata baju kokoh. Nah, harusnya nanya lu sama orang Betawi itu, karena kita ngambilnya dari teman-teman Cina. Termasuk celana di atas mata kaki, kita nyebutnya itu celana akoid, karena itu sesuai dengan tuntunan agama. Sebab apa? Jangan kata ubin zaman dulu pelur aja kagak, jalanan juga boro-boro di aspal, masih tanah semua, bener kan? Kalau hujan blok, benar. Makanya kenapa kudu di atas mata kaki, sementara ayam berkeliaran di mana-mana kagak dikandangin, benar. Bebek, pendalungan, pada ngayak, pada buang kotoran di mana-mana. Kalau lu pakai celana sampai nyencer, serok-serok tai belek, nah, waktunya sholat jadi najis. Makanya kudu di atas mata kaki. Juga harus dibarengin dengan sarung diselempangin. Kenapa? Tempo-tempo celananya kotor, waktu sholat masuk tidak terhalang untuk sholat. Kenapa? Karena ada kain sarung. Dulu zaman itu kalau lagi sedekah kopi begini, emang belum ada kantong kresek. Kadang buat bawa berkat, yaitu buat gembolan, masukin sarung, gembol, itu manfaat sarung. Kalau kemudian lagi pilek, sarung bisa buat nyosot ingus. Lah kadang orang nggak nanya itu, kadang sekarang dengan belagunya dia pakai celana cingkrang, dia pikir itu celana pakaian apa petugas penghuni surga. Inilah yang salah. Tanya dulu sama gua Betawi. Makanya kenapa budaya itu harus diperkenalkan agar anak-anak kita tidak kehilangan jati diri, agar anak-anak kita tidak seperti eceng gondok, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh arus sekecil apapun. Ini makanya pentingnya mengenal budaya. Betapa budaya-budaya leluhur kita itu luar biasa, saling toleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Makanya kalau ada orang, ayo kita guyup masih di bawah, lebih rendah daripada rempuk. Jadi rempugan itu adalah kearifan lokal Betawi yang di dalamnya berarti akur, rukun, bersatu, saling menghargai, saling toleransi, menghargai banyak pendapat orang. Inilah yang namanya rempuk. Itu makanya kenapa Jakarta sekarang Mas Pram kita minta untuk membuat perda pemajuan kebudayaan Betawi. Sebab tanpa ketahanan budaya, bangsa ini nantinya akan mudah dijajah oleh bangsa lain. Kadang kita udah kagak open sama budaya, apalagi dengan kemajuan sains dan teknologi sekarang ini, dengan
Orang udah kagak lagi mau peduli dengan etika, tidak lagi mau peduli dengan akhlak. Padahal itu adalah budaya nenek moyang kita. Jadi inilah kenapa Betawi itu menjadi alasan untuk menjadi identitas budaya di Jakarta. Ini abang-abang, jadi patut kita ketahui bersama. Nah, abang-abang, pompok, saudara sekalian, cek itu kali. Hah? Itu masalah sama gigi kali Kiai. Halo. Abang-abang, pompok, kita semua tahu negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ini akibat geopolitik internasional juga berpengaruh terhadap kita. Perang Rusia dan Ukraina, perang Gaza yang tidak berkesudahan, lalu banyak faktor. Nah, oleh karenanya saya cuma berpesan, jaga kampung kita, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba, yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Kita jangan ikut mencaci maki, karena pemimpin kita butuh doa dari kita. Mudah-mudahan dia bisa membawa Indonesia menuju era kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita. Amin. Jangan diprovokasi, jangan gampang nyebarin postingan-postingan yang sumbernya kagak jelas, karena nanti yang bahaya, yang rugi adalah kita sendiri. Maka cerdaslah menggunakan media sosial. Jangan kemudian kita dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang pada akhirnya kita rugi semua. Organisasi rugi, pribadi kita rugi, keluarga kita rugi. Siap abang-abang? Siap. Saya kira itu. Dan yang baru siapa ini? Bang Ade dan Bang Samuel, mohon maaf kalau FBR harus dibaiat, karena kalau belum dibaiat meskipun punya KTA dia belum baru separuh jadi anggota FBR.